lagi dengan saya Saifuddin. Kita akan membahas lagi tentang teks prosedur. Ya, teks prosedur. Nah, saya ingat ya, untuk kalian ada tugas ya. Oke, tugasnya sudah saya periksa. Alhamdulillah ada yang sudah mengerjakan, bagi yang belum ya ditunggu sekarang. Boleh ya, tunggu sekarang untuk nilai, karena sebagai taruna itu dicarinya adalah nilai. Bekerja dulu, buat dulu, betul atau tidaknya gimana nanti, karena sudah mencoba, kan sudah dikasih ya untuk materi yang kemarin. Oke. Nah, di sini saya akan perlihatkan dulu gambar, berapa gambar di sini ya. Oke. Ya, ini adalah latar belakangnya sama dengan saya, dengan ini sengaja apa? Karena ini untuk kehidupan kita, apalagi kalian untuk di kapal nanti sampai terjadi kebakaran di kapal, kalian tidak tahu bagaimana cara menggunakan apa dan langkah apa yang harus dilakukan ketika ada kecelakaan di kapal ya. Jadi berguna ini, teks prosedur ini berguna. Pelajaran bahasa Indonesia ya, pelajaran bahasa Indonesia itu bisa diterapkan sehari-hari. Contohnya dengan teks prosedur ini ya. PR-nya kemarin tentang instruksi bagaimana menjalankan alat pemadam api ringan. Itu sedikit. Nah, di sini saya gambarkan ada yang ya, kebetulan ini kita waktu BST ya, kalian juga mengalami basic safety training ya, mengalami itu. Nah, di sini ada memperlihatkan seorang pemadam kebakaran pakai safety. Itu prosedur yang harus dilakukan ya. Prosedur itu ya langkah-langkah yang dicatat, dipikirkan. Kemarin yang saya sampaikan itu ada 5 ya, cara menyusun teks prosedur itu. Kita ulang lagi ya. Yang pertama adalah menentukan topik yang akan dibuat. Topiknya dulu nih, topiknya apa? Goreng pisang misalkan, atau kemarin tuh rebus mie instan. Terus yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Kumpulkan dulu informasinya. Sudah ditugasi kemarin, ada yang sudah mulai betul. Tidak apa-apa nyari di Google juga ya, karena zaman sekarang zaman canggih. Apalagi kalian anak muda itu jangan hanya main game. Di game pun itu ada prosedur yang kalian lakukan, itu ada prosedurnya ya kan. Iya, harus beli apa, top up-nya itu kan harus. Yang ketiga adalah mengembangkan informasi yang telah didapat dan memikirkan langkahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menentukan judul. Yang kelima adalah menyusun teks prosedur kompleks atau utuh ya, secara utuh. Kalau misalkan untuk penggunaan apa nih, oke, kita tayangkan aja. Ping. Pertama adalah tarik kunci pegangan. Oke, nah ini gambarnya adalah
judulnya, topiknya adalah cara penggunaan alat pemadam api ringan. Ya, di gambarnya ada ya. Yang pertama adalah di situ tarik kunci pengaman. Nah, kunci pengaman ini yang dekat tuas, nah, itu kunci pengaman. Ya. Langkah kedua adalah arahkan ke dasar api. Nah, pegang selangnya. Oke, saya ambil nih. Nah, ini ya. Nih. Ambil yang pertama tarik kunci pengaman. Nah, ini kunci pengamannya ini. Tuasnya. Ya. Lempar aja, jangan sungkan-sungkan ya. Tarik. Nah, ini selangnya, kepalanya. Ya. Arahkan ke dasar api. Sudah itu tekan gagang. Ya, yang ketiga adalah tekan gagang. Ini gagang nah. Ya, oke, ini gagangnya. Tekan. Nah. Kemudian si api yang tadi yang nyala sapu. Oke? Cukup ya? Oke. Saya taruh lagi, berat masalahnya. Mudah-mudahan kehidupan kita itu tidak berat. Yang berat itu hanya rindu. Oke. Rindu ke orang tua. Jangan lupa pacaran lah. Ya. Pacaran nggak boleh. Nanti aja kalian sudah sukses nikah. Itu baru good. Oke. Nah, cara menggunakan apar itu hanya ada 4. Dikit kan. Tarik kunci pengaman, kedua arahkan ke dasar api ya. Ketiga adalah tekan gagang. Keempat adalah sapu di sisi. Sedikit. Oke. Di antara kalian ada yang melakukan secara detail ya. Nah, penerangannya seperti ini. Nah, ini yang sudah disepakatinya. Kalau di perusahaan biasanya di audit itu ada yang seperti ini. Jadi setiap ada alat pemadam api ringan, di sampingnya ada cara menggunakan, ya. Di situ cara menggunakan, kegunaannya apa, semua secara detail. Oke? Terus bagaimana cara nih terjadinya api? Ya, ada segitiga. Nah, ini. Oke? Nah, itu. Mana caranya kalau ada kejadian di kapal? Prosedurnya mana? Bagaimana? Kalau misalkan ini kita belum ada prosedurnya atau ada prosedurnya tidak dijalankan, ya, tidak dijalankan, maka apa yang terjadi? Salah, fatal ini yang nggak terjadi, ya. Oke, nah di sini kita lihat tuh buahnya kejadiannya, oke. Nah, oke, ini langkahnya. Nah, cut. Nah, situ dulu sob. Ya. Oke. Nah, ini kejadiannya. Lihat, ya kan? Ngeri. Di kapal itu hasilnya cuma sedikit, orangnya sedikit, ya kan? Terus bagaimana kita menyelamatkan diri harus tahu, karena di BST itu diajarkan ya, kalian diajarkan prosedurnya bagaimana di kapal, ya kan? Nah, jangan sampai kejadian seperti ini, ya. Kalau kejadian seperti ini, langkah ini kan ada yang, oke. Nah,
Di kejadian ini itu ada yang namanya alat pemadam api. Pertama bisa pakai lap basah kalau di dapur, ya. Sesudah itu jangan salah menggunakan alat pemadam api ini atau menggunakan air. Air itu bisa aja membuat seperti ketika panas datang air, bukannya air sedikit bisa menyebabkan api juga, gitu kan. Kalau sudah panas, ya kan. Nah, kita harus mengetahui. Beri kejadian di sini. Nah, ini lumayan ceritanya. Silahkan lihat dulu. Oke, dari tayangan tadi kita sudah tahu bagaimana cara menggunakan alatnya. Ini prosedurnya udah tahu. Sekarang bagaimana cara langkah-langkah ketika kita di kapal? Karena kalian adalah calon pelaut harus tahu. Sekarang ada tugas lagi untuk kalian adalah yang pertama, bagaimana cara membuat prosda, prosedur darurat untuk di kapal. Ya, dari kejadian video tadi kalian bisa membayangkan, ya, harus praktek aja langsung kan. Kalau hanya teori itu tidak akan mudah diserap oleh diri kita. Tapi kalau praktek, apa itu prosedur Pak? Jadi diingat nanti. Pak Pudin pernah pernah menayangkan videonya. Itu saya sudah pernah latihan basic safety training. Bagaimana cara memegang apar, bagaimana cara meracik aparnya, bagaimana cara nyemplung di laut, ya, bagaimana kita kerjasama dengan rekan kita mempertahankan hidup ketika di laut, nyemplung bareng, ya kan. Nah, jangan sampai ada kesalahan di laut itu fatal. Masa mau minta tolongnya kan jauh, ya. Berlayar aja rata-rata minimal 1 hari itu bagi yang nelayan one day fishing, ya, kalau di Jepang gitu. Nah, kalau pelaut seperti kalian ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, 6 bulan ya, 6 bulan, ada yang 1 tahun. Itu pelayaran sangat lama, ya kan, mengelilingi. Mungkin kalian akan mengalami itu, ya. Oke, jadi tugasnya adalah membuat prostar, prosedur darurat. Sama, itu adalah PR yang kemarin itu hanya apar, sekarang bagaimana prosedur darurat di atas kapal. Oke, nah, materi sudah disampaikan, pengalamannya, nah, sudah ya. Oh ya, satu lagi, silahkan kalian membuat video. Boleh bagi grup yang kemarin lagi, ya, tapi dengan protokol kesehatan, ya, pakai masker apa
selingkup yang ini aja, di sekitar yang dekat-dekat aja temennya gitu kan. Atau mau beberapa kelompok boleh, nanti di japri aja ya. Oke, japri aja. Jadi yang kemarin adalah membuat itu PR-nya, sekarang membuat prosedur darurat di atas kapal. Ada sebenarnya, sudah ada ancaman biar kita bisa ya menyusun teks prosedur. Barangkali nanti ada peraturan baru, atau barangkali kalian menjadi kapten harus menyusun teks prosedur bagaimana di atas kapal. Silakan ditulis, sesudah tulis videokan seperti drama atau sinetron, apa terserah kalian yang lebih bagus. Untuk durasinya jangan terlalu panjang ya, biar tidak menuhin file di HP. Maklum HP-nya belum bagus ya. Nah itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, mungkin ditutup pertemuan hari ini dengan tugas selanjutnya adalah membuat prosdar, prosedur darurat. Sama itu juga dengan teks prosedur. Oke, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan atau ini silahkan dijawab lagi. Dan mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik, komunikasi dengan baik dengan rekan atau dengan saya juga, atau dengan siapapun, harus belajar komunikasi dengan baik. Oke, cukup sekian.